Salam sehat Bapak Ibu Guru. Kami dari Pencari Edukasi 21 ingin memberikan atau membagikan materi tentang kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan atau KOSP. Kutipan dari Ki Hajar Dewantara, biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Adalah konsep yang diambil untuk Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan pada tahun ajaran depan, ya, untuk implementasi kurikulum Merdeka. Ada dua teori yang menjadi titik acuan. Yang pertama, teori kertas kosong, di mana murid dianggap sebagai kertas kosong yang siap diisi oleh gurunya dengan rencana pembelajaran yang telah disiapkan, sehingga di sini akan tertulis sesuai dengan harapan dari gurunya. Berikutnya adalah kertas buram. Murid sudah membawa kertas yang buram berisi tulisan namun samar-samar, dan guru hanya membantu untuk menebalkan tulisan tersebut dan membantu untuk memberikan pembacaan kepada muridnya tentang tulisannya. Inilah teori yang sedang digunakan dalam konsep Merdeka Belajar ini, bahwa murid memiliki kodrat masing-masing. Kita lihat arah sistem pendidikan mendatang dari sisi ekosistem. Pendidikan sebelumnya, belajar itu kewajiban dan sistem tertutup, ya, orang tua hanya mengantarkan, menerima laporan dan sebagainya. Namun sekarang belajar itu adalah pengalaman, sistemnya terbuka, berkolaborasi dengan orang tua, organisasi, sentra, bahkan dunia kerja. Berikutnya dari sisi guru. Guru pendidikan sebelumnya itu masih satu arah, penceramah satu-satunya sumber belajar, dan murid hanya menerima semua materi dari gurunya. Dan pelatihan guru masih bersifat teori. Namun mendatang, guru adalah fasilitator, pendamping, pembimbing, dan pengarah. Pelatihan guru bersifat praktek. Nah, dari sisi pedagogi, yang terdahulu berbasis konten, kurikulum, dan penilaian. Ini pembelajarannya konten, kurikulum, dan penilaian. Namun mendatang ini berbasis kompetensi dan ada nilai-nilai atau value yang akan diterapkan. Kurikulum dan penilaian. Ini ada kompetensi dan nilai atau value. Pendekatan metode belajar, kalau dahulu itu satu ukuran untuk semua, ya, satu pendekatan kelas untuk semua murid. Namun sekarang ini berbasis individu. Jadi ada berapa karakter murid di kelas tersebut, maka pendekatannya berbasis murid sesuai kebutuhan dan berpusat pada murid. Nah, bagaimana dengan kurikulum? Nah, kurikulum masih berdasarkan konten, wajib, bersifat akademis, ya, atau akademik. Nah, nanti kurikulum berdasarkan kompetensi dan sebagai menu atau kerangka, berpusat kepada soft skill serta karakter murid. Dari sisi penilaian, ini ada hal yang sangat bagus sekali. Kalau dahulu mengutamakan tes sumatif seperti tes akhir semester, tes tengah semester, ujian nasional, dan sebagainya, sifatnya menghukum atau memang sudah ditentukan hasilnya, mencapai atau tidak, lulus atau tidak, dan sudah ada standarnya. Namun sekarang tesnya bersifat formatif, ya, bisa dalam bentuk diagnosa awal, tes antar teman, ya. Berikutnya juga bersifat mendukung karena hasil tes tersebut dapat dijadikan acuan untuk perbaikan, dan juga dalam bentuk portofolio, yaitu potret kegiatan anak sehari-hari. Nah, bagaimana dengan pedoman penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan? Yang pertama itu fokusnya adalah pada murid, ya, sehingga perlu diadakan survei karakteristik murid pada setiap satuan pendidikan, bahkan setiap kelas. Berikutnya adalah lingkungan belajar atau lingkungan sekolah. Ini juga berpengaruh sarana prasarana dan lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya adalah daerah, ya, yang menjadi pemangku dan juga penasehat, pengarah dari dinas daerah ataupun juga dari
sentra organisasi serta lingkungan terdekat. Bagaimana prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan? Yang pertama, berpusat pada murid. Ya, keragaman potensi murid, ada perkembangan dan tahapan belajar, kepentingan murid. Ya, murid yang beragam menjadikan kurikulum Merdeka yang sekarang ini bersifat khas di tiap satuan pendidikan. Walaupun kerangkanya sama, tetapi isi atau kontennya akan berbeda dan bersifat kontekstual. Ya, disesuaikan dengan lingkungan sekolah, konteks sosial, budaya, dunia kerja, dan kebutuhan khusus. Ini untuk SMK dan SLB. Sehingga perlu ada survei lingkungan sekolah, survei sosial budaya, dan dunia kerja. Selanjutnya adalah prinsip esensial, ya, memuat unsur penting utama, bahasanya lugas, ringkas, serta mudah dipahami. Dan di sini juga menyangkut data dan fakta. Akuntabel, nah ini dapat dipertanggungjawabkan, berbasis data, ya, dan juga aktual. Jadi ya, kalau berbasis data berarti harus ada wawancara, survei, dan juga kegiatan pengambilan data yang lainnya. Kolaborasi, ya, ini bersama dengan orang tua. Sudah sebaiknya orang tua diajak melalui pertemuan-pertemuan penyusunan kurikulum, pertemuan untuk menyusun atau mengevaluasi dan mengembangkan visi misi, lalu organisasi setempat, sentra-sentra atau pusat-pusat pendidikan seperti TBM dan sebagainya, dunia kerja dan dunia industri. Ini sangat penting untuk diajak berkolaborasi. Nah, dokumen kurikulum Merdeka pada dokumen 1 ini tidak saya bandingkan dengan dokumen kurikulum K13 ya. Langsung saja di dokumen 1 itu ada karakteristik satuan pendidikan, visi misi, tujuan program keahlian, dan pengorganisasian pembelajaran. Pada dokumen 2 itu berisi alur tujuan pembelajaran, ya, ini dari capaian pembelajaran ke alur tujuan pembelajaran. Dokumen 3 nanti akan berisi perangkat atau modul ajar dan evaluasi pembelajaran. Dokumen 3 tidak berisi RPP ya, namun modul ajar atau perangkat ajar ini sudah mencakup RPP itu sendiri. Nah, ini kita tutup dari kutipan Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Mari kita renungkan Bapak Ibu sekalian, semoga anak-anak lebih merdeka, lebih berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru adalah bukan mengubah dasarnya, tetapi penuntun kodrat anak agar tumbuh, berkembang, sehat dan selamat. Terima kasih banyak.